Kerja kok dikit-dikit pindah? Gak apa-apa loh sebenarnya. Hai, gue Afif. Gue adalah manajer Human Capital Strategy in one of Indonesia's state-owned enterprise bank industry. Dan kali ini, gue akan sharing terkait dengan mitos versus fakta seputar pindah-pindah kerja. Selama 4 tahun terakhir, gue udah kerja di 3 perusahaan yang berbeda. Kedengarannya emang banyak ya. Ada yang bilang, kalau kerjanya pindah-pindah, nanti dijudge. Dibilang butuh loncat, gak loyal sama perusahaan. Tapi ada yang bilang juga, pindah-pindah kerja itu bikin gaji lo tuh tetap naik sebenarnya. Nah, gue nih yang udah ngalamin, gue akan bahas mitos-mitos ini satu persatu, mana yang benar, mana yang enggak, berdasarkan pengalaman gue sendiri. Yuk, kita mulai. Mitos atau fakta pertama, pindah-pindah kerja bikin kita bisa cepat naik ke posisi yang lebih tinggi. Ini valid sebenarnya, I can confirm, karena aku sendiri saat ini adalah salah satu yang termuda menduduki posisi sebagai team leader di company saat ini aku bekerja. Sementara peers aku yang sesama team leader, umurnya itu rata-rata 10 tahun di atas aku. Tapi, di sini yang pengen aku highlight adalah, biasanya pindah-pindah kerja yang bisa bikin kita cepat naik posisi yang lebih tinggi, itu karena talent hijacking. Karena biasanya talent hijacking ini pasti menawarkan posisi yang lebih tinggi. Tapi mungkin bisa jadi secara titlingnya, judul jabatannya itu belum tentu lebih tinggi kalau secara bahasanya. Tetapi, obviously, secara substansinya, substansi pekerjaannya, esensi pekerjaannya, dia lebih strategis. Nah, karena dia lebih strategis, biasanya benefitnya yang ditawarkan juga lebih tinggi. Kok bisa sih di hijack? Untuk masalah hijack ini sebenarnya yang paling utama berdasarkan pengalaman aku itu adalah portofolio kita terkait dengan keahlian yang sudah kita bangun dan juga networkingnya yang kita jalankan saat kita bekerja. Aku tuh pindah ke Deloitte sebagai konsultan karena aku terlibat di project implementasi di awal-awal waktu aku bekerja di Coca-Cola secara langsung dan bekerja sama dengan para konsultan tersebut secara intensif. Nah, di titik ini, aku tuh beneran maximize my effort untuk bisa in the same bar dengan konsultan yang memang pintar-pintar sekali. Dan di sini aku memiliki kesempatan untuk banyak exploring dan melakukan extra miles untuk coaching dengan mereka terkait bagaimana untuk mencapai titik yang paling maksimum untuk produktivitas kita saat project saat itu. Nah, in the end, mungkin mereka melihat aku sebagai sosok yang punya energi dan mau belajar lebih. Finally, mereka menawarkan peluang untuk aku berkarir di Deloitte setelah saat itu aku bekerja di Coca-Cola. Nah, case kedua, saat aku pindah ke Bank Mandiri, saat ini aku bekerja, ini pure karena portofolio aku di LinkedIn yang aku bangun gitu ya, dan mereka tuh beneran tertarik untuk mengajak aku bereksplor ke posisi di Bank Mandiri. Dan mereka tuh tertarik dengan pengalaman profesional yang aku tulis di profil aku di LinkedIn, dan mereka menawarkan aku kesempatan untuk mencoba crossing ke industri yang menawarkan experience berbeda. Konklusinya adalah, make your own portfolio bisa dikenal ke seluruh networknya kalian. Manfaatkan sosial media kalian seperti LinkedIn tadi, dan dokumentasikan portofolio tersebut di sana dan menjadi sosok yang aktif, sehingga kalian tetap mampu berada dalam radarnya network kalian itu tadi. Selanjutnya, aku juga pengen emphasize bahwa kalau bisa tuh kalian terlibat di dalam project. Nah, karena involved di project ini membuat kalian mendapatkan exposure untuk bekerja dengan para kolega-kolega, teman-teman yang di lintas unit kerja, maupun antar perusahaan yang berbeda nih. Once mereka melihat kalian sebagai sosok yang punya energi dan skill bagus, hopefully kalian nanti bisa dapat tawaran untuk bekerja sama dengan mereka. Kemudian, selain pindah karena kita itu di hijack, kita juga bisa pindah dengan ekspor secara mandiri gitu ya. Kita bisa lihat posisi-posisi yang memiliki bidang industri yang sama dengan perusahaan kita saat ini, atau at minimum memiliki bidang profesional yang sama dengan apa yang kita jalankan saat ini. Saat sudah ketemu nih set of job yang pengen kita apply, kita coba baca di bagian job requirement-nya. Nah, apakah job requirement-nya ini memiliki detail yang benar sama dengan kita jalan saat ini, atau membutuhkan keahlian atau exposure profesional yang lebih senior. Personally, aku akan seeking for a position yang requirement-nya lebih kompleks daripada apa yang saat ini aku jalankan. Karena kemungkinan besar di posisi tersebut, aku akan mendapatkan grade yang lebih tinggi dan juga benefit yang sesuai, pastinya lebih tinggi juga. Terus, bagaimana sih sebenarnya kita tahu bahwa kita tuh layak buat apply ke posisi yang lebih tinggi tersebut? Saat kita sudah merasa bahwa saat ini kita sudah memiliki kompetensi yang sudah mengakar, dan juga kita merasa kita butuh tantangan lebih untuk berkembang ke arah yang lebih baik ya, untuk professional development kita layak kok untuk apply ke posisi tersebut. Once kita udah apply nih, terus kita udah dapat nih sesi interviewnya, kita bisa menyampaikan bahwa at basic level, kita tuh udah nguasain seluruh hard kompetensi yang dibutuhkan.
Dan di titik saat ini, kita harus mengembangkan kompetensi tersebut ke level yang lebih advance lagi. Dan posisi yang kita apply saat ini sudah cukup menggambarkan apa yang kita butuhkan untuk pengembangan karirnya kita. Jadi, sebenarnya hal ini bukan hal yang tabu ya, karena salah satu cara mengejar karir vertical movement tercepat yaitu dengan cara pindah-pindah company sebenarnya. Kalau stay di satu company, biasanya harus menunggu nih ada posisi atas yang beneran udah kosong dulu, misalnya udah ada yang pensiun atau ada yang resign gitu ya, baru kita bisa naik, atau crossing function, atau mungkin talent mobility, dan itu memang butuh waktu, nggak bisa serta-merta. Dan kalau misalnya kita compare dengan other company yang udah punya posisi ready, akan jauh lebih cepat buat kita dapat vertical movement yang lebih baik. Mitos atau fakta kedua, kalau mau gaji cepat naik dan naiknya signifikan, harus berani pindah-pindah kerja. Kalau orientasinya gaji nih, ini tuh agak sedikit berbeda, karena ini kaitannya dengan salary range yang di-adopt sama company yang kita tuju. Trennya tuh selalu bisa naik sebenarnya, tapi ada beberapa yang kenaikannya itu nggak cukup signifikan atau hanya kecil aja gitu ya, at bare minimum only. Nah, karena company-nya itu sendiri mengambil bottom line dari market salary di posisi tersebut. Kalau orientasi pindahnya karena mengejar kenaikan gaji yang signifikan, bisa dicoba crossing ke other industry yang bisnisnya itu udah lebih mature atau udah lama bisnisnya, udah punya profit portfolio yang bagus gitu ya. Kemudian market capitalnya itu gede dan profitnya itu stabil, jarang goyang lah. Biasanya tuh mereka bisa berani ngasih kenaikan yang signifikan juga. Tapi tetap jangan lupa kita harus punya alasan yang kuat buat negotiate waktu kita propose gaji yang kita inginkan. Alasan yang kuat itu bisa jadi dalam bentuk kita menjelaskan portofolio dari expertise yang kita pegang saat ini, dan bisa juga dalam bentuk hitungan benefit non-annual yang kita dapatkan, atau biasa kita sebut yang sifatnya occasional basis, seperti uang perjalanan dinas, kemudian hadiah saham untuk best talent mungkin, ataupun titik pendapatan non-tahunan lainnya yang berpotensi untuk kita dapatkan. Alasan-alasan inilah bisa kita bawa untuk negotiate buat naikin based on salary calculation-nya di tempat kita yang baru. Mitos atau fakta ketiga, kalau kita kerja di satu perusahaan cuma 1 tahun atau kurang, kita jadi nggak belajar apa-apa. I would like to say mitos ya, karena menurut aku pribadi, masalah belajar itu pasti dapat. Dia nggak bergantung sama waktu, karena nggak ada kaitannya secara langsung ke masa kerja. Hal ini nggak bergantung sama apa yang perusahaan kasih juga sebenarnya di masa bekerja kita saat itu, tetapi bergantung pada eagerness-nya kita, gitu ya. Seberapa banyak niat kita untuk explore di posisi kita bekerja saat ini. Contoh nih, kalau aku boleh sharing terkait dengan pengalaman aku saat probations waktu aku bekerja di Coca-Cola. Di Coca-Cola kemarin, aku harus melewati satu fase probations implementasi sistem enterprise perusahaan, dan dengan durasi project itu hanya 9 bulan efektifnya, nggak nyampe 1 tahun. Nah, tetapi dengan 9 bulan efektif ini, aku ngerasa belajar banyak banget. Dari perspektif sebagai IT implementer, yang isinya technical IT semua isinya, sampai dengan keahlian stakeholder management, behavioral change, ilmu sosial as the part of change management team, dan kedua hal ini membuat aku bisa di-hijack masuk ke Deloitte as a consultant. Ini semua aku lakukan karena aku request untuk exploring, knowing fase project saat ini tuh cukup singkat dan banyak hal menarik yang sebenarnya sangat valuable dan bisa kita pelajarin sebagai nilai tambah. Kalau aku gak request, mungkin aku gak akan bisa dapat career journey seperti ini. Jadi, satu tips dari aku ke teman-teman, jika nanti sudah bekerja, sebisa mungkin terlibat dalam bisnis project karena itu ilmunya banyak banget. Dan melalui bisnis project bisa accelerate your professional development compare with others yang nggak pernah terlibat dalam project dan kerjaannya hanya seputar business as usual. Be proactive supaya kalian belajarnya juga maksimal. Mitos atau fakta keempat, sering pindah-pindah kerja berarti kita nggak fokus dan nggak punya komitmen. Nah, personally, I'll say this is a myth. Kenapa? Kita pindah kerja. Kita tuh punya reason sebenarnya dan kita punya komitmen atas pengembangan karir kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita pindah bukan sekedar karena kita capek di kantor yang saat ini kita bekerja, melainkan kita mau pindah karena kita tahu ada tempat yang bisa ngembangin karir kita jauh lebih cepat, punya tantangan yang baru, dan worth secara benefit juga pastinya. Personally,
I treat my professional job like a business. I'm always seeking the best offer for me. Kembali, aku menegaskan bahwa konteks pindah bekerja yang dibahas saat ini adalah berangkat dari alasan pengembangan karir. Kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan karir, salah satu cara untuk menemukan pertimbangan yang tepat adalah dengan melihat career journey dari para senior yang ada di perusahaan tempat kita bekerja. Salah satu ciri perusahaan yang menyediakan career track path yang baik akan selalu memberikan program pengembangan per stages atau per grade dari para pegawai. Program ini akan mempersiapkan kita buat step up ke posisi berikutnya, baik dari segi kompetensi ataupun leadership capability-nya kita. Untuk lebih yakin lagi nih, kita bisa lihat ke para senior kita, apakah mereka sudah dapat menjalankan program seperti itu. Dan lihat posisi mereka saat ini, beserta masa kerja mereka yang sudah dijalani sampai dengan saat ini. Tentunya hal ini dibarengi dengan cara kita menilai sosok tersebut ya, apakah dia well perform atau enggak. Setelah melihat keseluruhan hal tersebut, jika hasilnya berkebalikan, atau orang yang telah capable baik secara personality ataupun keahliannya, tetapi posisi masih stuck saat ini, maka kemungkinan perusahaan tersebut memiliki alokasi yang sangat terbatas untuk pengembangan fast track career. Temuan ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian, apakah kalian akan stay atau enggak. Turnover karyawan perusahaan itu biasa banget sebenarnya. Karyawan baru masuk, karyawan lama cabut, itu normal. Selama kita bekerja, kita tetap loyal kok ke perusahaan. Kita punya komitmen ke perusahaan melalui kontribusi maksimal kita ke bisnis perusahaan selama kita bekerja. Tapi, kita juga harus ingat, kita juga harus komitmen ke diri kita sendiri buat selalu aktif mengejar the best career journey. Kalau ada tempat yang menawarkan tantangan baru untuk membentuk kita lebih baik dan step up than before, why not? Mitos atau fakta kelima, sering pindah-pindah kerja bikin profil kita gak bagus di mata recruiter. Untuk jawaban terkait hal ini sangat bergantung kepada sudut pandang recruiter sebenarnya. Memang, ada potensi di mana profil kita akan menjadi perhatian. Kenapa kita pindah-pindah dalam rentang waktu yang dekat? Tetapi, untuk hal ini, menurutku tidak semua recruiter akan cut off CV kalian at the first place, karena pindah-pindah doang. Selama mereka tertarik dengan profil keahlian kalian, mereka akan mengundang untuk sesi interview dan bertanya kepada kalian the reason why you would like to leave the company. Di sini, aku akan highlight dan emphasize ke teman-teman semuanya bahwa jangan terlalu memikirkan masalah masa kerja yang singkat, terus pindah-pindah itu bikin profil kita jelek. Hal yang pertama dilihat oleh company adalah profil keahlian serta portofolio pekerjaan yang telah kalian build. Mau masa kerja kalian singkat, udah apply di tempat baru, tapi kalau memang skills dan portofolio kalian memang sangat bagus, mereka tuh willing kok untuk menerima kalian. Dan even kalian sendiri yang di-approach nih, bukan kalian yang apply. Kalau aku boleh share nih, saat ini aku pindah-pindah sampai ke company ketiga sekarang, itu fully hijack. Tidak pernah ada yang apply satupun. Mereka pure ngelihat keahlian aku, bukan tenure atau masa kerja. Even saat ini pun aku masih mau di-hijack sama direktorat berbeda di dalam satu company yang sama, karena mereka melihat keahlianku terkait dengan project implementation yang dibutuhkan oleh direktorat mereka. Padahal, aku di company saat ini belum 1 tahun genap. So, pesannya adalah fokus membangun skills dan portofolio kalian instead of mikirin masa kerja. Let people know your skills and approach you for better career development. Terakhir, kalau ditanya kenapa sih mau pindah-pindah? Jawaban secara normatif pastinya kalian bisa menjawab karena kalian ingin pengembangan karir yang jauh lebih cepat dan mendapatkan tantangan pekerjaan yang baru. Tetapi selain itu, beberapa recruiter juga membutuhkan jawaban yang realistis juga. Kalian bisa menjawab bahwa kalian selalu terbuka atas peningkatan benefit yang cepat dan signifikan. Dan kalian melihat saat ini adalah peluang yang tepat untuk mendapatkan hal tersebut. Selain itu, kalian juga bisa menjawab bahwa dengan berpindah-pindah, kalian bisa expand networking kalian dan membuat kalian sangat adaptable untuk bekerja di situasi yang berbeda pula. Dan ini bisa membentuk kalian menjadi sosok yang produktif dalam berkontribusi di perusahaan walaupun memiliki kondisi budaya kerja serta peers kantor yang berbeda-beda juga. Simpulannya, pertama, nggak perlu terlalu khawatir dengan yang namanya masa kerja. Yang penting, bangun skills dan portofolio kalian. Be proaktif, terlibatlah di berbagai bisnis project, karena kalian akan dapat banyak banget pelajaran berharga dari sana. Yang kedua, tunjukin komitmen ke perusahaan melalui kontribusi maksimal kita selama kita bekerja di sana. Dan jangan lupain juga komitmen atas pengembangan karir ke diri kita sendiri. Dan yang ketiga, you can treat your professional job like a business. Salah
Sah-sah aja kok untuk cari the best offer, baik dari sisi pengalaman, akselerasi karir, ataupun benefit. Itu tadi 5 mitos versus fakta seputar pindah-pindah kerja berdasarkan pengalamanku. Semoga bisa memberikan teman-teman semuanya perspektif tambahan terkait bagaimana membangun career journey yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Thank you for watching! Buat kalian yang lagi nyari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Oke? Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Glints. And good luck on your career journey. Bye-bye!